dunia pendidikan dengan tekad untuk menjadi pionir dalam ekosistem digital. ISTN mengintegrasikan teknologi e-learning dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ke dalam proses studi. Inovasi ini menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif, personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta hebat di pagi penuh inspirasi ini? Selamat datang di webinar series ISTN bertajuk Link Aja dan QRIS Mengakselerasi Digitalisasi Pembayaran Nasional. Saya Putri Nurhaliza, dengan penuh semangat dan antusias siap menemani Anda selama 1 jam ke depan. Nah, hari ini kita akan mendapatkan jawaban dan insight luar biasa dari dua narasumber yang gak kalah luar biasa. Yang pertama ada Bapak Yogi Rizkian, selaku CEO Link Aja, yang akan membuka cakrawala kita tentang bagaimana Link Aja dan QRIS menjadi tulang punggung digitalisasi pembayaran nasional. Lalu ada Bapak Asari Abidin, selaku Kaprodi Teknik Informatika dan Kaprodi Sistem Informasi ISTN, Wakatum Aspiluki, dan Wakabit Mastel. Sebelum mulai, saya sampaikan sedikit pengumuman. Demi kelancaran acara, mohon seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Let's go, siapkan catatan, siapkan semangat, langsung aja. Kita sambut pemateri pertama kita. Kepada Bapak Yogi Rizkian, layar dan waktunya saya persilakan. Terima kasih Mbak Putri. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, selamat datang lagi di webinar seri ISTN. Suara saya terdengar ya, Mbak Putri, jelas ya? Jelas. Baik. Selamat pagi, saya sampaikan juga ke Pak Yogi. Pak Yogi, apa kabar? Halo Mas Asari, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Ya, Mas. Alhamdulillah. Pagi ini, Alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk mendengar langsung dari Mas Yogi yang punya pengalaman luar biasa di bidang teknologi informasi. Ya, ini uh, salah satu pelaku fintech di Indonesia yang uh, langsung terlibat di lapangan. Pak Yogi ini sudah sangat berpengalaman dan 15 tahun sebenarnya sudah di Telkomsel secara perjalanan karirnya, kemudian lanjut menjadi CEO di Telkomsel ya Pak Yogi ya, Mas Yogi ya. Kemudian balik lagi ke Telkomsel menjadi VP area, dan terakhir tahun 2022 dipercaya untuk menjadi CEO di PT Karya Fintech Nusantara atau biasa dikenal dengan Link Aja. Mas Yogi ini luar biasa prestasinya. Beberapa yang perlu kita highlight adalah beliau mendapat penghargaan Best Excellent Performance Fintech CNBC Indonesia 1 November 2023 ya Mas Yogi. Di sini beliau berhasil membuat Best EBITDA Growth Fintech Karya Nusantara, fokus on path on profitability. Di sini beliau berhasil meningkatkan EBITDA yang tadinya minus menjadi plus, dan ini prestasi yang luar biasa. Kemudian juga termasuk first launching dari e-wallet ya, Red Hailing dan e-commerce application in Timor Leste. Di tahun 2020 juga beliau sebenarnya udah melakukan inovasi yang luar biasa di sana dengan first launching of e-wallet. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu dan tempat untuk Mas Yogi bisa sharing mengenai progres pengembangan dari Link Aja dan tentunya kaitan dengan KRIS yang belakangan ini begitu ramai mendapat sorotan nggak hanya nasional maupun internasional. Oh ya, by the way, Mas Yogi ini lulus dari ITB tahun 2001 di Elektro, kemudian lanjut ke DIT untuk MBA, dan sambil juga beliau mendapatkan sempat mengikuti Lemhanas untuk pemantapan nilai kebangsaan tahun 2021.
Mas Yogi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Eh, Monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Salam. Asari, ini Ya. bos saya ini. Jadi kalau beliau yang nyuruh suruh bikin webinar, mau nggak mau harus ikut gitu ya. Jadi terima kasih udah dikasih kesempatannya gitu ya. Dan mungkin selamat pagi buat seluruh mahasiswa atau mahasiswi ya ISTN yang mudah-mudahan bisa mendapatkan insight gitu ya dari webinar yang kali ini kita sharing gitu ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya dan mungkin kita mau ngasih konteks bahwa bagaimana QRIS ini juga merupakan salah satu bisa dibilang produk bangsa yang cukup sukses ya. Dan ini mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga cukup pesat gitu ya, dan mungkin dengan adanya ini harapannya QRIS kita juga semakin besar, semakin gampang digunakan, dan saya yakin teman-teman semua pasti belanjanya pakai QRIS kan, udah nggak ada lagi kan bawa-bawa 2.000, 3.000 kembalian, ya nggak gitu. Mbak Putri juga sama kan, gitu. Iya, Jadi betul, Pak. jadi udah pakai QRIS, tinggal cashless. Jadi kita memang lagi bangun cashless society sebenarnya gitu ya. Oke. Mungkin saya mulai aja, izin Mas Asari. Terima kasih. Langsung, Mas. Next. Oke, mungkin sebelum ke sana saya mau bicara link aja dulu ya. Jadi apa sih link aja? Ini pertanyaannya, udah ada yang install belum? Kalau apa namanya belum, nanti mungkin ada kuis transfernya pakai link aja kali. Boleh juga tuh Mas Asari gitu ya. Jadi Setuju. nanti kalau pertanyaan ada apa nanti saya transfernya pakai link aja. Nah, jadi link aja itu mungkin adalah salah satu e-wallet services yang ada di Indonesia, of course gitu ya. Jadi dimulai dari tahun 2019. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang dulunya pakai Telkomsel, ya mungkin ada nih pengguna Telkomsel dulu pakai Tikes. Ada yang tahu nggak Tikes? Atau ada yang pernah nggak mungkin tunjuk tangan? Wah, saya dulu pakai Tikes tuh yang merah-merah, terus NFC di tap-tap di ini gitu. Itu tuh mungkin tahun 2000. Waduh, mungkin teman-teman masih muda banget kali ya, atau masih SMP kali ya, nggak ngerti deh. Gitu ya. Jadi mungkin tahun 2000 katakanlah 14 sampai 2017 itu Telkomsel melaunch produk namanya Tikes. Jadi menggunakan RFID merah-merah begitu, tap-tap. Kalau Pak Asyari pasti pakai gitu ya. Ya, Soalnya orang jadul gitu kan. Nah, tapi kolonial. yang baru-baru mungkin mungkin ini kasih sejarah lah gitu ya. Apa namanya? Jadi dulu Tikes, kemudian akhirnya tahun 2019 Link Aja ini berdiri. Nah, Link Aja ini berdiri, shareholdernya banyak banget gitu ya. Tuh ada di atas tuh ada Telkomsel, Pertamina, Mandiri, BNI, BRI, banyak banget. Jasa Marga. Nah, kalau teman-teman lewat jalan tol, kalau misalkan nih nggak tahu nih ada yang rumahnya di Bandung, wah bawa mobil, kita ada gate khusus tuh. Ada gate khusus yang kayak Sultan. Cie. Kalau sekarang kan gate-nya di tol itu kan ada pakai tongsis ya. Buka jendela, keluarin keluarin imani pakai tongsis ngetap gitu kan biasanya kan. Nah, kita ada gate khusus yang namanya flow. Mungkin teman-teman kalau sering ke tol ngelihat ada tuh banyak, mulai dari bandara sampai Bogor itu ada tuh gate khusus flow. Nah, itu udah kayak Sultan tuh, gate-nya buka sendiri. Cie, dan dia ngedidak dari saldonya Link Aja. Nah, makanya kita shareholders kita itu di Jasa Marga gitu ya, salah satunya gitu ya. Kemudian KAI. Nah, saya nggak tahu nih apakah teman-teman yang di Bekasi atau di Cibubur itu pernah pakai LRT nggak? Nah, kalau pakai LRT itu bisa baca QR-nya kita di shake, link ajanya keluar QR, di tap langsung buka. Nah, itu juga salah satunya produk-produknya Link Aja yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, kita ada Dana Raksa, IFG, Taspen. Jadi ini awalnya Link Aja ini didirikan oleh mostly BUMN. Ada 10 BUMN. Kemudian itu tahun 2019. Kemudian tahun 2020 Grab dan Gojek masuk invest di Link Aja. Makanya kalau pakai Grab dan pakai Gojek, Link Aja satu-satunya alat bayar yang bisa. Di luar mungkin kalau Gojek, GoPay pasti gitu ya. Grab mungkin OVO gitu ya. Tapi Link Aja bisa tuh.
Jadi saya cukup top up link aja, kemudian saya bisa pakai di Gojek, saya bisa kan kadang-kadang teman-teman ngebandingin pasti deh, yakin gua. Aku aja ngebandingin kan harga Gojek berapa, harga Grab berapa gitu kan, terus cari yang lebih murah. Nah, itu udah biasa lah Indonesia banget lah. Nah, dengan top up link aja itu nggak perlu lagi top up di Gojek, top up di OVO, GoPay gitu, top up di OVO, cukup top up sekali link aja. Jadi dua costnya langsung satu, nggak keluar dua. Terus kita bayar deh kiri kanan. Bisa, hanya link aja yang bisa karena Grab dan Gojek itu apa namanya termasuk shareholdersnya kita. Kemudian yang baru lagi sebenarnya ada Mitsui gitu ya. Ini baru aja invest ke kita di tahun 2024, tapi nggak kita put di sini. Nah, mungkin secara bisnis kita benar-benar financial services, all the transactions. Jadi dengan apa branding apa-apa bisa, which is apapun teman-teman mau beli apa, using apa itu sebenarnya bisa gitu ya. Dan kita ada dua nih, ada biru, ada merah, which is our conventional apps. Jadi kalau nginstal merah, tapi kita ada syariahnya juga yang hijau. Jadi kalau teman-teman ingin bersyariah, benar-benar kurasi apa namanya produk-produk syariah adanya di Link Aja karena Link Aja satu-satunya wallet syariah sekarang Link Aja Syariah namanya di Indonesia yang terbesar dan kita ada Ziswap di situ nanti mungkin lebih detail. Kemudian kita berlanjut lagi selain B2C, B2C itu jualan retail gitu ya. Teman-teman install, teman-teman pakai. Kemudian kita ada buat BUMN. Jadi aplikasi BUMN itu karyawan-karyawannya itu juga menggunakan kita tapi warnanya biru itu yang di tengah-tengah tuh. Gitu ya. Kemudian kita lagi bangun loyalty platform. Jadi nanti kalau punya loyalty in Telkomsel, loyalty bank itu bisa pindah-pindah ke misalkan mau beli MAP, wah, mau beli Starbucks, mau beli apa itu bisa. Nah, yang terakhir B2B ya nanti kita mungkin jelasin selanjutnya lah. Jadi kita ini sekarang bisnisnya nggak cuma B2C, which is apa namanya business to customers ya singkatannya gitu. Tapi kita sudah mulai ke B2B. B2B ini juga memberikan profitability ke kita dan BUMN to C gitu. Nah, this is all the business yang kami lakukan saat ini. Jadi orang taunya rata-rata yang sebelah kiri tuh B2C aja. Yang merah tuh aplikasinya. Gitu-gitu. Tapi sekarang kita sudah beranjak ke B2B dan tentunya BUMN to C gitu ya. Next. Nah, ini apa sih yang kita lakukan atau bisa? Semuanya bisa. Jadi kita mirip dengan you name it lah, dengan e-commerce platform yang sekarang, dengan katakanlah wallet-wallet sekarang sebenarnya sama aja. Mau bayar PDAM bisa, mau bayar pulsa bisa, mau bayar apa namanya listrik bisa, mau beli game vouchers bisa. Most of the apps sekarang menuju ke super apps kayak begini dan kami sudah punya capability seperti ini gitu ya. Jadi mulai dari utilities, financial services, mau pinjam, mau insurance, mau investment, mau belanja di Alfamart, Indomaret, itu juga bisa kita punya token khusus. Kemudian bayar pajak, teman-teman udah nggak pusing lagi sekarang bayar pajak PBB, dulu ngantri. Kemudian bahkan level SIM, bayar pajak apa, bayar SIM, segala macam itu udah online. So everything is actually udah online dan itu memudahkan masyarakat Indonesia ya. Makanya kita mendrive society kita dari yang cash basis datang ke loket bayar tapi menuju ke cashless society which is udah nggak perlu cash lagi. Makanya sekarang banyak orang bilang kalau ketinggalan dompet aman karena masih ada handphone. Yang pusing ketinggalan handphone. Nah, itu lebih pusing tuh kalau ketinggalan handphone dibanding ketinggalan dompet karena uang digitalnya juga ada di handphone, data di digitalnya juga ada di handphone, dan semua transaksinya sekarang ada di handphone gitu. Jadi makanya ini bagian dari apa namanya apa yang kita bisa dan termasuk pembayaran edukasi, termasuk mungkin ISTN mau bayar uang kuliah bisa menggunakan link aja. Sebenarnya kita udah banyak university yang juga kerjasama dengan kita gitu ya. Jadi Ya, mulai dari health juga, edukasi, apalagi telco, beli pulsa, itu udah pasti gitu ya. Transportasi tadi, My Pertamina itu hanya kita sebenarnya begitu ya. Jadi kalau bayar-bayar dan dapat diskon-diskonan tuh di My Pertamina. Jadi kalau teman-teman mau beli bensin, mungkin pakai motor, gunain My Pertamina, itu biasanya dapat promo-promo tuh banyak di My Pertamina dan itu ekosistemnya dibangun oleh Link Aja gitu ya. Nah, itu contoh-contoh sebenarnya
apa yang kita lakukan dan kita memang punya capability ini yang kita bangun di internalnya aplikasinya Link aja. Jadi udah end to end services nih, mau apa aja bisa lah. Makanya tagline-nya kita apa-apa bisa gitu ya. Next. Nah, ini mungkin sedikit ini nih, karena hanya kita nih yang agak spesial punya syariah. Mas Yogi, di sini ada produk-produk pinjaman nggak kalau di syariah? Wah, riba itu bisa ini, nggak boleh gitu ya. Jadi memang di aplikasinya khusus link aja itu ada opsi kalau di teman-teman klik di akun gitu ya, nanti ada opsi tuh, Anda mau pindah ke syariah nggak? Misalkan kayak gitu. Jadi ketika dipindah di syariah, produknya juga berbeda. Banyak program produk Ziswaf namanya zakat, infak, sodakoh, gitu-gitunya dan masjid-masjidnya juga terkenal semua gitu ya. Dan kita bisa menggandeng masjidnya teman-teman kalau teman-teman belum punya QR misalkan kayak gitu itu bisa juga kita bangun gitu ya QR code-nya masjid di tempat lingkungannya teman-teman gitu itu sangat bisa dan memang kita adalah salah mungkin the biggest now link aja apa sorry syariah apps yang ada di Indonesia. Dulu ada Paytrans tapi kan tahu sendiri lah ya Paytrans gimana gitu ya. Nah, sekarang link aja syariah ini. Jadi dan banyak sekali sekarang jumlah apa namanya downloadersnya untuk yang link aja syariah. Terus apakah aplikasinya berbeda? Enggak. Jadi install dulu di link aja, nanti di opsi itu bisa pindah tuh dari link aja ke link aja syariah. Nah, ketika pindah link aja syariah, ada menu-menu yang kita take down pasti. Misalkan menu loan itu pasti. Terus ada kita tambahkan menu-menu yang baru tadi ya, misalkan zakat, misalkan apalagi nih bentar lagi nih mau kurban, kita mau ada program kurban Idul Adha, misalkan kayak gitu ya. Jadi kayak gini-gini yang sebenarnya kita masukkan di dalam aplikasi-aplikasi di link aja syariah. Jadi tidak ada unsur maisir, judi, goror gitu, riba, zalim yang gitu-gitu. Karena kita ada komisarisnya khusus dari DPS gitu ya, Dewan Pengawas Syariah. Ketuanya Pak Bunia Anwar Abbas. Ya, jadi Waketum UI dan juga PP Muhammadiyah, salah satu ketua PP Muhammadiyah dan dia juga waketumnya apa namanya MUI gitu ya MUI. Nah ini adalah produk-produknya termasuk keuntungan-keuntungannya di syariah gitu ya. Next. Nah baru nih kita mau masuk nih ke ngomongin digitalisasi. Emang ini luar biasa ya. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang mengadopsi teknologi digital cukup masif gitu ya. Tapi ini memang didrive karena COVID juga. Dulu itu cash banget gitu ya. Dulu kebayang beli bubur pasti bawa 10.000, kalau harga 6.000 tukeran 4.000 itu common lah begitu ya. Tapi kita sudah mulai sekarang mendorong cashless society which is everyone use nggak bawa dompet. Mungkin sekarang buka dompet deh. Mungkin kalau dihitung dompet ya 100.000, 200.000 lah. Nanti cek aja tuh Pak Asari dompetnya ada berapa tuh? Mungkin 50.000 kali ya. Jadi kita Nggak dulu sempat KTM. Nah, mungkin dulu kita bawa duit banyak tuh, minimal 500.000 mungkin atau 400.000 kalau ada apa-apa kan takut kan, karena memang duit ini yang menjadi sekarang udah nggak perlu gitu ya. Bahkan saya juga ini kalau buka dompet ya paling 100-an ribu lah di dompet, cuman ini aja apa namanya buat buat ada aja gitu ya. Tapi mendrive sekarang bagaimana apa namanya transaksi itu udah digital dan ini yang luar biasanya tidak terjadi di kota-kota besar. Kota-kota kecil tier 2 tier 3 itu apa namanya mendorong transformasi digital ini dan UMKM pendorongnya karena teman-teman tahu ya UMKM ini mendorong ekonomi Indonesia hampir 80%, bahkan up to-nya udah sampai 90%. Jadi economic skill-nya UMKM ini luar biasa gitu ya. Jadi ini yang juga jadi dorongan bagaimana UMKM ini juga bertransformasi. Kebayang dulu ya UMKM bubur-bubur beli bubur di bawah nggak pernah ada QRIS ya nggak. Sekarang semua jajanan pasti ada QRIS ya nggak. Itu juga luar biasanya tuh. Makanya ini transformasi digital terutama finansial ini di Indonesia cukup berhasil dan ini impact-nya sangat besar teman-teman gitu ya. Next. Nah, apa sih manfaatnya tadi ya dengan cashless society atau QRIS itu manfaatnya apa sih kira-kira apa yang didapat beneficial dari either itu masyarakat pengguna maupun dari merchant-merchantnya yang which is yang menjual produk gitu ya dengan menggunakan transaksi ini. Satu praktis tadi.
nggak repot kembalian. Teman-teman ingat ya, mungkin kalau tahu dulu di mana di jalan tol, ingat nggak semua ada gate itu semua ada orang ya, gate itu semua ada orang ngasih kembalian dan kebayang berapa orang yang dibutuhkan dan berapa queuingnya orang untuk apa namanya pindah ke gate tol gitu ya. Sekarang udah sama sekali nggak ada, which is satu pasti menurunkan tingkat pasti meningkatkan kecepatan transaksi gitu ya. Bahkan transaksi di QRIS nggak butuh 1 menit, bahkan hitungannya udah second gitu ya. Jadi ini juga something yang luar biasa dilakukan gitu ya. QRIS sendiri sebenarnya singkatan apa namanya dari ini ya, apa namanya, Indonesia, QR gitu ya, apa namanya ini Indonesia, jadi makanya QR code biasanya orang ngomongnya kayak gitu ya. Jadi mostly orang taunya apa namanya QR gitu ya. Nah, QRIS itu sebenarnya quick response gitu ya artinya, atau kode respon gitu. I-nya Indonesia, S-nya itu standar. Jadi QRIS itu Quick Response Code Indonesia Standar. Nah, apa namanya? Kalau kita lihat tadi ada 5 keunggulan. Satu praktis gitu ya, mudah digunakan, akuntabel, uang tertransfer. Biasanya kan kita kalau transfer uang atau belanja 16.350. Wah, exactly the same angkanya. Nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan gitu ya. Real time ketika transaksi langsung. Kemudian aman, both side tahu bahwa uang ini sudah masuk ke rekeningnya, katakanlah si merchantnya. Dan nyaman, tidak butuh uang-uang, tidak butuh kembalian, tidak butuh apa. Jadi 5 hal ini yang menyebabkan QRIS kita itu benar-benar transaksinya sangat boost ya, sangat cepat gitu ya, dan sangat besar gitu. Mungkin itu adalah gambaran bagaimana QRIS ini sangat apa ya sukses ya, terutama di Indonesia, dan Indonesia termasuk pengguna QRIS QR code terbesar, salah satunya terbesar di dunia gitu, karena memang populasi kita besar dan orang sekarang UMKM sudah mulai menggunakan QRIS sebagai alat bayar. Dulu masih cash, sekarang udah menggunakan QRIS sebagai alat bayar gitu. Next. Nah, mungkin ngasih konteks sejarah tadi ya. Saya nggak tahu nih zamannya teman-teman udah pakai satu QRIS atau belum. Dulu rusuh. Jadi dulu waktu Gojek berdiri, mungkin kalau teman-teman tahu 2000, mungkin 2014 atau 2014 2015 atau bahkan 2016 gitu ya. Jadi Gojek itu bikin GoPay dan katakanlah gitu, karena sebelumnya nggak ada link aja, dan dia membuat QR sendiri. Oke. Jadi itu udah mulai tuh QR itu udah mulai kebuat tuh. Tapi akhirnya masing-masing ini ya, masing-masing itu membuat QR-nya sendiri-sendiri. Jadi Anda tuh dulu harus nginstal kalau ke merchant misalkan ke Bakmi GM, datang itu nanya tuh, ini QR-nya apa? Oh, ini GoPay, oh ini misalkan link aja, oh ini apa begitu ya. Jadi harus tahu instalasinya apa, kemudian bayar gitu ya, sesuai dengan, jadi satu merchant dulu tuh QR-nya banyak banget. Bahkan bisa ada 10 atau 11 tergantung ininya ya, alat bayarnya siapa. Misalkan Bank Mandiri. Wow, Bank Mandiri. Bank apa? Bikin QR sendiri-sendiri. Dulu itu tidak disatukan karena masing-masing membuat QR code untuk sistemnya sendiri. Gitu. Jadi ini mungkin sedikit sejarah gitu ya, teman-teman. Jadi QR itu kayak sekarang. Dulu tuh masing-masing tuh, mungkin gambarnya tuh yang di sebelah kiri tuh. Jadi kalau aplikasinya biru, merah gitu-gitu, itu masing-masing bikin QR-QR sendiri. Nah, akhirnya tahun 2019 nanti bisa dilihat, itu Bank Indonesia menyatukan satu model QR dengan namanya QRIS gitu ya. Quick Response Code Indonesia System. Jadi intinya itu yang apa namanya yang kita kita bangun ya, Indonesia Standard, sorry. Jadi itu yang kita bangun sebenarnya di Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu sangat berperan gitu ya untuk mendrive bahwa dari yang banyak QR code ini menjadi satu QR code yang namanya QRIS itu gitu ya. Nah, tahun 2019 menjadi standar. Jadi satu QR tapi bisa digunakan semua PJP atau alat bayar itu bisa pakai itu sebagai satu QR. Nah, ini membuat simplifikasi. Satu merchant tadinya connect ke satu-satu, sekarang cukup satu, apapun bisa digunakan. Nah, ini juga membuat proses
di sisi apa merchant itu grow-nya sangat signifikan karena dengan cukup satu everyone can pay, semua bisa bayar, jadi lebih simple, lebih mudah gitu ya. Dan akhirnya masyarakat juga mulai beralih kepada non tunai gitu ya karena tadi aman, cepat gitu. Next. Nah, ini mungkin sedikit perjalanannya nih. Jadi tadi ya sebelum 2019 itu masing-masing rusuh bikin QR-QR sendiri. Akhirnya Bank Indonesia itu membuat satu konsep namanya QRIS. Apa namanya Quick Response Indonesia Standard gitu ya. Jadi sejak pertama kali nih bangun standarisasi semua merchant harus ikut ini gitu ya, nggak boleh enggak dan dari PJP artinya alat perusahaan yang bisa membayar gitu ya alat bayar itu juga ngikutin standar ini. Jadi Bank Indonesia bikin standarnya gitu ya. Akhirnya berjalan dan alhamdulillah mulai tuh Bank Indonesia apa mulai merchant terkoneksi ini 3 jutaan. Jadi ini tahun 2020 loh kebayang ya teman-teman apa namanya 3 jutaan di awal gitu ya. Dan di limit tuh masih transaksi QRIS-nya 2 juta dulu gitu ya. Nah, mulai nih 2021 digedein boleh deh, naik deh dari 2 juta ke 5 juta. Nah, kemudian mulai juga nih diinisiasi QRIS cross border namanya. Walaupun ini baru inisiasi ya 2021 dengan Thailand. Nah, ini G2G nanti kita mau detailin nih. Atau teman-teman ada yang pernah ke Thailand belum bayar pakai QRIS-nya link aja misalkan itu. Insya Allah udah bisa gitu ya dan nggak no hassle, nggak ada ini banget sama sekali gitu dan bisa langsung bertransaksi. Nah, akhirnya bergerak terus tuh. Jadi yang tadinya limit QRIS 5 juta jadi 10 juta gitu ya. Dan nanti lanjut terus tuh ya di sisi pembayaran itu koneksi juga. Jadi bagaimana sekarang QRIS itu tidak hanya digunakan di Indonesia tapi digunakan di luar negeri. Jadi kebayang nggak teman-teman cuman cash in menggunakan link aja jalan-jalan ke Thailand, ke Singapura gitu ya ke ya Thailand ke Singapura ke Filipina juga pakai QRIS bayar-bayar bisa. Jadi ini cashless society-nya nggak cuma lokal tapi kita sudah ngomongin Southeast Asians nih. Nah sekarang Bank Indonesia sedang ngobrol dengan Jepang, dengan China dan dengan Arab Saudi. Kebayang nih nanti yang umroh, yang jalan-jalan ke Osaka, yang jalan-jalan itu using QRIS nih untuk transaksi, nggak capek, no hassles gitu ya. Jadi kita benar-benar nggak usah capek datang ke money changers untuk ganti-ganti gitu. Nah, kemudian lanjut lagi 2023 ini luar biasa lagi. QRIS ini mau ada tarik tunai bisa di ATM, kemudian transfer dan setor tunai. Wah, jadi ini teknologinya berkembang dan akhirnya teknologi QRIS-nya di Indonesia diadopt di beberapa negara yang lain gitu ya. Dan ini juga menjadi menarik gitu ya karena akhirnya kita punya QRIS sebagai salah satu identitas bangsa dan ini internal datanya transaction yang nggak keluar. Dulu itu menggunakan kartu kayak Visa or Master. Nah, mungkin nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, sekarang terbaru adalah Kristap. Jadi kalau ke LRT, MRT itu juga ada modelnya pakai tap, ngetap tap langsung buka. Wah, jadi tapi ini handphonenya agak canggihan dikit, harus punya NFC gitu ya. Kalau nggak pakai NFC ya nggak bisa gitu ya. Pakai link aja yang shake keluar token keluar bisa gitu ya. Tapi untuk yang NFC sekarang udah banyak bisa digunakan di public transport gitu. Next. Nah, ini impact-nya tadi. Jadi, bagaimana perpindahan dari cash society menuju cashless society, transaksinya luar biasa. Bahkan hampir bisa dibilang sekarang most transactions itu menggunakan QRIS gitu ya. Mau pakai apapun, bahkan merchant-nya juga berlomba-lomba untuk membuat QRIS gitu ya, untuk bagaimana transaksi ini bisa dimudahkan. Dari yang nilainya kecil tadi kan 2019 gitu ya, levelnya jutaan sekarang udah transaksi ya miliar 6,2 miliar itu di tahun 2024 dan potensinya tahun 2025 lagi ini tumbuh lebih 2 kali lipatnya bisa jadi begitu gitu ya dan penggunanya juga luar biasa nih gitu ya jadi dari sisi pengguna juga luar biasa merchantnya juga luar biasa gitu ya naik terus karena tadi adopsi keuangannya jauh lebih mudah dan transaksinya luar biasa jadi dari 8 triliun gitu ya sampai 659 triliun gitu. Ini juga apa namanya salah satu bukti kesuksesan Indonesia
membuat QRIS ini menjadi salah satu platform alat bayar yang mudah, yang simple, yang nyaman, dan masyarakat baik masyarakat maupun merchant itu senang dengan hal ini gitu. Next. Nah, ini sedikit ini aja ngasih tahu konteks gitu ya. Jadi namanya QRIS itu biasanya ada dua. Nah, yang pertama QRIS statik, yang kedua adalah QRIS dinamik gitu ya. Kalau QRIS statik itu biasanya teman-teman kan masukin QR, kemudian isinya diisi sendiri. Nah, itu namanya yang statik tuh. Jadi misalkan nih beli bakso. Wah, biasanya kalau di UMKM beli bakso QR diklik gitu ya, setelah diklik nilainya nol, kita ngisi dia pak tukang bakso berapa tadi, 20.000, masukin 20.000, enter. QRIS dinamik ini lebih lebih advance karena apa, base price-nya itu dari menu-menunya udah langsung keluar angkanya, jadi kita tinggal bayar. Nah, ini memang membutuhkan tentu ada alatnya gitu ya, ada ininya lah, ada edisinya lah biasanya. Jadi biasanya yang menggunakan edisi-edisi itu misalkan restorannya agak kerenan gitu ya di pagi sore. Nah, mungkin dia menunya udah lengkap tuh, nama menunya apa, tata keluar tuh udah langsung angka. Kita tinggal bayar. Perbedaannya itu aja gitu ya. Jadi perbedaannya itu aja gitu. Nah, QRIS Dynamis. Jadi biar ngerti, ada yang modelnya kita isi dulu, tapi ada modelnya yang angkanya udah keluar dan kita langsung bayar. Nah, ini yang dinamakan QR Dynamic gitu ya. Next. Nah, terus, wah ini menarik nih. Mau daftar, saya punya bisnis nih. Bisnis batu akik. Nah, apapun lah ya bisnisnya, misalkan kayak gitu. Kira-kira cara bisa dapat QRIS kayak gimana ya? Nah, cara dapat QRIS itu ada dua biasanya. Yang pertama tentu buat usaha yang perorangan. Gitu ya. Kalau misalkan UMKM atau apa, mungkin cukup ini nih. Jadi cuman butuh KTP, kartu keluarga, sama NPWP. Itu pun opsional. Jadi sangat simpel. KTP, kartu keluarga, selesai. Langsung keluar QRIS-nya. Gitu kan. Jadi benar-benar memudahkan orang untuk, tapi memang users harus memilih nih PJP-nya, penyedia jasa pembayarannya siapa gitu ya. Apakah itu link aja. Jadi nanti bisa di Google tuh PJP-nya yang terlist siapa, tinggal dicari di menu tersebut atau di website tersebut, cari cara bikin ininya seperti apa, karena kami yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi kami adalah issuers-nya, kami yang membuat. Nah, nanti ada bisnisnya kayak gimana, nanti kita cerita bisnisnya. Nah, kalau perusahaan tentu jauh lebih komplit ya, ada KTP, ada SIUP, akta pendirita. Jadi memang ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuat QRIS buat, katakanlah teman-teman punya bisnis something yang bisa didorong, ayo let's create the QR gitu ya. Jadi harusnya nggak ada isu gitu. Next. Nah, ini bagi-baginya nih. Wah, ini kita langsung ngomong bagi-bagi nih karena ngomongin QR, taunya QR doang, bagi-baginya kayak gimana ya? Kan tadi tuh ya, ketika Anda daftar, Anda mau daftar ke siapa? Misalkan saya contohkan daftarnya ke link aja. Nah, ini namanya skema transaksi on us. Gitu ya. Artinya on us, si merchant atau tadi siapapun pebisnisnya daftar di link aja, dan katakanlah yang nge-scan itu kebetulan dia installnya link aja. Nah, kan install banyak kan, maksudnya aplikasi PJB banyak kan, bank juga bisa, wallet juga bisa. Nah, ini kebetulan sama-sama nih. Sama-sama link aja, dan kebetulan usernya menggunakan link aja sebagai alat bayar. Jadi di dalam aturannya Bank Indonesia itu ada MDR-nya atau ada namanya merchant discount rate-nya gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya transaksi base-nya. Jadi misalkan nih teman-teman bikin kopi. Oke, bikin kopi. Memang harus berbayar ya teman-teman ya, tapi nilainya itu sangat kecil sebenarnya. Jadi makanya QRIS ini cukup efektif dan cukup adaptif karena bagi-baginya juga nggak gede gitu ya. Jadi misalkan teman-teman jual kopi nih 10.000, 100.000 gitu ya. Ini nih dicontohin. Nah, total MDR-nya itu 0,7 semua. Tapi memang MDR ini khusus yang nilainya sebenarnya di atas 500, ada aturan-aturan dari Bank Indonesia.
Kalau misalkan masjid atau apa itu nggak dipotong sama sekali gitu ya. Jadi memang untuk yang sosial itu benar-benar MDR-nya nggak ada. Ini ke benar-benar ngomongin bisnis ya. So this is only the commercial. Nah, MDR-nya tuh 0,7. Nah, 0,7 ini itu dipotong dari mana nih? Tanda kutipnya gitu. Yang pertama dari tentu siapa yang mau acquire gitu ya. Itu berarti angkanya 30% dan link ajanya itu dapat 70%. Jadi misalkan merchantnya, jadi tetap merchantnya kena Rp700 teman-teman, kena potong gitu ya. Jadi misalkan transaksi 100.000, si merchantnya ini dapat revenue-nya ini nggak 100.000 full, tapi 99.300 gitu. Jadi ada cost di sisi karena tadi ya ngebangun sistem QRIS ini nggak murah, ada servernya, ada apanya dan itu harus dibiayai dan PJP yang menanggung mostly cost-nya. Dan kami dapat revenue dari mana? Tadi tuh dari link ajanya 70%, dari partnernya sendiri 30%. Ini yang namanya on us. Acquired-nya itu dari link aja, yang beli kebetulan aplikasinya pakai link aja gitu. Next. Nah, ini contoh yang agak ribet. Wah, ini contoh yang agak ribet. Ini namanya skema transaksi of us. Wire-nya link aja, tapi dia belanjanya pakai BCA. Kan bisa aja tadi kan, karena kan QR-nya satu, ya nggak? Tapi orang kan bisa belanja macam-macam. Mau pakai BCA bisa, mau pakai BNI Mandiri bisa, apapun itu. Dan QR-nya kebetulan yang create dari link aja. Nah, bagi-baginya itu ada lagi bagi-bagi yang lain, termasuk BCA-nya juga dapat gitu ya. Jadi ada link ajanya, ada partnernya, ada apa namanya BCA-nya. Tapi tetap beban buat si merchant hanya 0,7%. Tapi dari 0,700 itu dibagi-bagi. Jadi sekali lagi ya teman-teman, revenue-nya mah cuma 200 kita dapatnya. Partner bisa dapat 95 gitu. Jadi bagi-bagi aja sih sebenarnya. Jadi ini dengan konsep kayak gini akhirnya QRIS itu jadi menggurita, jadi besar karena everyone get the revenue sebenarnya begitu. Baik si usersnya BCA-nya sebagai users maupun link aja yang sebagai acquire merchant-nya. Tapi angkanya maksimum cuma 0,7%. Ini termasuk terkecil di dunia. Ya, jadi kalau di dunia itu bisa jadi transaksi base itu bisa 1, 2%, 3%. Kita hanya 0,7%. Jadi di bawah zakat ini. Hitungannya udah di bawah zakat ini gitu ya. Jadi sebenarnya makanya banyak sekali adoption QRIS ini gitu. Next. Nah, kira-kira kontribusinya kita apa tadi? Kita dukung UMKM tentu dengan cost yang sangat minimum, bisa dibilang gitu ya, bahkan nggak sampai 1%, cuma 0,7%, sehingga transaction ini bisa merata. Next. Nah, saya mau bicarain Kris cross border nih. Ya, jadi sudah ada 3 negara nih yang bisa. Nggak tahu nih ada yang coba belum? Teman-teman datang ke luar negeri modal nekat, modal paspor, nggak pakai duit. Nah, langsung masukin duitnya di bank atau di wallet kayak link aja, transaksi QR. Wah, menarik kan? Nggak modal ke money changers gitu. Di Malaysia dan Thailand dan Singapura. Next. Nah, ini adalah kolaborasi kita dari sisi kita. Next, cepet aja. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini tes ya. Ini kerennya ya. Teman-teman buka deh aplikasi teman-teman apapun itu. Kalau buka link aja, coba scan QR-nya. Kerennya nanti apa mata uangnya berubah jadi kalau dilihat di kanan tuh TBH, THB, BAT ya. Jadi kerennya adalah mata uangnya langsung berubah, teman-teman. Ngikutin mata uang lokal. Jadi ketika teman-teman di Thailand datang bayar QR, scan gitu ya using link aja, automatically dia akan ngedetect, oh ini mata uangnya ininya Thailand nih. And then perubahan angkanya mata uangnya langsung THB itu. Nah, ngikutin misalkan beli kan di sana banyak apa tuh mango, jus mango, misalkan ya berapa bat gitu, 20 atau berapa gitu ya. Ketika belanja, interest rate-nya bagus banget. Exchange rate-nya bagus banget. Jadi dibandingkan Anda ke money changers beli bat gitu ya, better using QR karena exchange rate-nya ini aplikasi ini jauh lebih bagus dibanding compare ke money changers. Nah, ini ada videonya nih, nggak tahu bisa di play apa enggak.
gitu ya. Bisa tuh, Mas. Wah. Nggak ada suaranya tapi ya. Oh iya, harus disetting. Oh iya ya. Ini mungkin nanti linknya kita bisa kasih ya. Jadi contoh nih, bahkan sekarang teman-teman bisa coba deh. Cobain itu ada QR-nya. Saya kasih waktu lah semenit ya. Cobain QR apapun, tes gitu ya. Tapi harus pakai aplikasi ya. Mungkin link aja atau apa. Berubah nggak jadi THB itu apa bener ya? THB gitu itu bug maksudnya gitu ya. Jadi itu bukti bahwa kita udah cross border udah bisa gitu. Ini Iya, punya Mas, data. berubah THB nih. Berubah THB. Wah, Iya, keren-keren. jadi udah kayak gitu nih sekarang teknologi Wah, itu boleh-boleh. gitu ya. Jadi, nah kita mau ke Jepang, kemudian mau ke China dan mau ke UAE. Jadi ini juga bagian dari bagaimana kita bisa mendigitalkan cross border uang. Jadi gak capek-capek. Tuh, ini Asal aja ada telepon. saldonya ya, Mas Yogi ya. Ya, maksudnya saldonya digedein gitu kan. Oh, Masa data siap. modal 100.000 kan nggak mungkin kan gitu. Nah, itu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman. Next. Oh, ini contohnya nih waktu di dan Thailand sih terutama ya yang luar biasa ya karena Thailand itu adopsi QR-nya itu gede banget gitu ya. Jadi mostly UMKM-nya mirip kayak Indonesia. Jadi teman-teman tinggal datang ke sana kemudian coba-coba gitu ya menggunakan QR dan enaknya bayarnya pakai rekeningnya kita tanpa harus pindah gitu. Nah, ini mungkin slide terakhir kali ya karena saya sempat nulis di kontan gitu. Kan Amerika minta kalau QR kalau bisa tidak dilakukan karena membatasi ruang gerak asing ya. Jadi saya sendiri tidak sependapat gitu ya. Karena gini teman-teman, dulu, nah ini ngasih konteks. Transaksi itu sifatnya cash ya, mostly lah ya kalau dibicara UMKM dan kartu. Nah, ini perbedaannya. Kartu itu hanya dan hanya bisa digunakan menggunakan Visa dan Master. Jadi kalau teman-teman tahu, dulu itu kalau gaya-gayaan punya kartu bank gitu ya, misalkan Anda dapatkan bank itu pasti ada tulisannya either Visa or Masters ya. Dan setiap transaksi gitu ya, itu sebenarnya ada cost 1 sampai 1,5% yang kita harus bayarkan ke Visa dan Masters gitu ya. Dan yang kedua, data itu diambil semua data transaksinya bukan di Indonesia. Jadi kita kehilangan dua kedaulatan. Satu adalah transaksinya sendiri yang which is harusnya ada di Indonesia dan dinikmati masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah datanya karena data now is oil kan gitu ya. Dan sejak adanya QRIS ini transaksi mereka jadi mengecil kan orang everyone is using QRIS gitu ya. Nah, makanya kalau saya sendiri sih berpendapat bahwa ini adalah pilar kedaulatan kita gitu ya. Jadi jangan sampai dan Bank Indonesia sepertinya juga ngotot nggak bisa bahwa QRIS dan GPN ini adalah kedaulatan masyarakat Indonesia dan bukti sukses cashless society kita bisa jalan gitu ya. Jadi kalau di challenge itu kita setuju untuk lanjutkan terus QRIS dan GPN. Mungkin itu dari saya. Next ada lagi nggak? Itu aja. Terima kasih. Ini mohon maaf waktunya agak-agak ini nih, jadi agak percepat. Mungkin itu yang bisa saya share dulu ke Mas Asari. Semoga bisa diterima sama teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Mas Yogi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, atas pemaparannya, Bapak Yogi. Wow, teman-teman, pemaparan yang sangat keren, luar biasa. Kita baru saja mendapatkan insight luar biasa dari Bapak Yogi Rizkian, dan saya yakin pikiran kita semua langsung terbuka soal betapa krusialnya peran digitalisasi dalam ekosistem pembayaran nasional. Langsung saja kita move ke moderasi oleh Pak Asari. Waktu dan layar sepenuhnya milik Anda. Mbak Putri, makasih. Saya mau beri aplaus dulu nih Mas Yogi, luar biasa nih presentasinya. Ini apa? Kira-kira kuliah 2 semester ya Mas Yogi ya? Kalau mau didetailin tuh nggak habis-habis tuh. Mas Yogi, beberapa yang sebelum kita buka pertanyaan buat teman-teman langsung ya. Mungkin ada beberapa yang langsung ingin bertanya. Silakan, Mbak Putri, tolong dicek kalau ada yang nanya eh, lewat chat, mohon dikasih tahu ya. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, Mas Yogi nih. Em, Tadi kalau saya hitung 2% dari yang dikomplain akaun kita yang dari Visa dan Master ini, itu 2%-nya berarti 12 triliun per tahun, Mas Yogi ya.
Bener angka itu Wih, ya. Eh, benar. pan- Pantesan ramai banget ya. Saya juga baru nggak dengan angka ini. 45 juta aktif user ya Mas Yogi ya. Yes. Luar biasa nih. Tapi itu kris ya, the whole Yes, kris. total kris ya, total kris ya. Kalau link aja tadi berapa Mas? Jadi kalau di link aja itu yang install di aplikasi kita udah cukup banyak, 5 juta, Ya, sorry, 90 jutaan, ya. cukup masif. Kemudian yang open apps di kita tuh sekitar 5 jutaan. Oh iya. Oh tadi yang 45 juta dari Kiris itu sebenarnya aktif user ya Mas ya. Betul. Ini ada 6,2 miliar transaksi monthly basis yang kris ya. Wah, luar biasa Indonesia prestasi nih Mas ya. Ini Ini pasti peran prestasi. dari link aja sebagai provokator, pasti fasilitator ya Mas ya. Iya, dan mungkin masyarakat juga melek teknologi akhirnya. Karena ngelihat semua orang pakai QRIS, UMKM kita akhirnya gimana caranya ya gue bisa punya QRIS juga ya, misalkan kayak gitu. Jadi Keren. ini juga juga apa perkembangan teknologi juga ya, apa mendorong masyarakat kita juga untuk beralih ya gitu, gitu Mas. Atau kita lihat di sini ada 659 triliun nominal transaksi dalam rupiah di Kiris ya Mas ya. Ini benar-benar prestasi ya. Boleh tahu Mas angka-angkanya WeChat itu sebesar apa ya? Maksudnya kalau di China tuh kayak gimana Mas? Wah, Pernah China benchmarking nggak? Hmm. China bisa dibilang mungkin the biggest transactions Mas. Itu udah Iya itu harus paling diakuin. serem ya. Tapi Paling dia paling. integrasi nggak Mas? Yang saya tahu kan saya pakai Nah, WeChat. Nah itu gimana Mas? sebenarnya sama ya. Jadi intinya bahwa QR code ini ada juga di-adopt di China. Kalau teman-teman datang ke China ini menarik ya. Kalau China ini karena agak tertutup ya. Jadi bahkan gini teman-teman nggak bisa WA tuh ke China tuh. Jadi sampai kayak Ya gitunya ya. Gitu. betul. Terus yang kedua, dia punya dua aplikasi yang sangat besar di sana yang digunakan masyarakat ada dua which is itu Alipay dan WeChat gitu ya. Jadi biasanya orang itu menginstal either dua itu untuk menggunakan katakanlah mau belanja-belanja mau apa itu using Alipay or WeChat lah. Dan dengan apa namanya jumlah penduduk mereka yang mungkin sekarang 1,2 miliar ya jelas gapnya jauh banget gitu ya dengan total transactionsnya kita. Tapi kita termasuk yang adopters terkait dengan QRIS ini sangat bagus gitu ya. Jadi itu yang juga membuat kita sangat dilihat oleh negara-negara yang lain. Gitu sih Mas. Jadi memang mirip dengan China tapi mereka lebih tertutup gitu ya. Dia lebih lebih tertutup gitu. Keren Mas nih benar-benar prestasi ya. Saya juga baru angka-angkanya nih makanya banyak yang kebakaran jenggot ya. By the way Mas, ini tadi yang e-walletnya kita syariah yang the first one ya di Indonesia ya. Saya juga excited nih nanti bisa kita pakai. Jangan, ya, kalau saya install ini kan warnanya merah nih Mas Yogi ya kan. Nah, Berarti nanti yang syariah saya download lagi. nggak perlu. Jadi di menu apa di menunya link aja, nanti di profile. Jadi di bawah tuh ada profile gitu ya. Kemudian nanti bisa lari ke link aja syariah atau pengaturan akun. Nih kebetulan saya udah di Oh, syariah nih, jadi saya belum oh belum oke oke. lihat Udah, itu. Nah nanti ada pilihan tuh. Apakah Anda oke. mau ke syariah? Nah gitu ya. Jadi nanti bisa pindah tuh. Nah ketika di syariah nanti menu-menunya agak berbeda, Mas. Jadi ada menu Ziswap, jadi ya bisa zakat, bisa infak, bisa sodako, gitu. Mas, saya langsung coba, langsung aktif syariahnya, langsung ke beranda jadi Wah, warna hijau. warnanya hijau Wah, nggak? keren. Warnanya hijau langsung nih. Nah, Iya, iya. Cuma saldonya nggak nambah sih, Mas. Tetap dia. nah iya, untung berubah nah warnanya. Iya, iya, iya. Keren, keren, Mas. Langsung. Saya pikir tadi perlu install lagi, nggak ya? Nggak perlu. Wah, luar biasa nih. Jadi sebenarnya saldonya berlaku both side gitu, Mas ya? Betul, betul. Tapi karena pindah ke syariah, jadi Hmm. menu-menu yang tadinya ada di konvensional kayak pinjam, meminjam gitu tuh langsung hilang, nggak boleh. Jadi ini benar-benar dikurasi sama DPS atau Dewan Pengawas Syariah kita. Jadi Wah, menu-menu terkait dengan riba tadi ya, terus kita nggak mungkin jualan atau transaksi alkohol kayak gitu-gitu. Kalau ada pembelian itu langsung di take out nggak mungkin. Tapi kalau yang jadi nanti konvensional, kalau transaksi historinya tuh consolidated gitu, Mas. Kalau keluar ke nasabahnya dipisah atau gimana tuh? nanti waktu Mas Ansari udah pindah ke Syariah, konsolidatednya langsung hanya Syariah gitu sih. Oh, Jadi oke. mungkin di awal-awal mungkin karena ada dua ya, tapi nanti next month berjalannya udah syariah semua udah pasti. Oke. Dan mostly Dan orang
betul. Mostly orang menggunakan ini, contoh Mas Yogi, saya kan mau zakat. Nah, ini ya, kan kita tahu ya di Muslim itu kan sebenarnya zakat itu ada zakat mal, ada zakat ini. Misalkan saya mau regular zakat deh Mas, misalkan 2,5% dari gaji saya dan otomatis saya mau pilih misalkan saya mau ke rumah zakat atau saya mau ke ambil zakat yang lain itu bisa Mas kita atur untuk bisa auto. Wah, sampai kayak gitu. Keren, Jadi keren, kayak keren. kayak gininya yang sebenarnya ini memudahkan masyarakat terutama yang mungkin ingin syariah base ya untuk bisa menjalankan syariahnya secara baik. Clear, Mas. Ini apa luar biasa ini termasuk teman-teman yang umroh dan naik haji ini jadi krusial juga ya untuk dipakai di sana gitu ya Mas ya dengan Nah, merchant-merchant yang sekarang udah. kita lagi Hmm. dalam diskusi bagaimana link aja syariah juga bisa digunakan di sana no hassles. Tapi ini again ada government, ada G2G, ada Ya, switching system di sana. Jadi ini lagi on the way lah. Belum saya kayak tadi tuh kayak Thailand keren banget kan, langsung keluar bat, langsung keluar ini. Kita akan menuju ke sana sebenarnya gitu di umroh karena tahu sendiri ya jumlah umroh tiap bulannya kita tuh luar biasa ya, hampir 200 ya ribu betul. sampai 300 ribu per bulan itu satu bulan loh. Jadi hampir 2 jutaan masyarakat Indonesia yang umroh setiap tahun dan itu bisa kita bantu lah gitu. Mas Yogi ini saya sebelum melempar ke teman-teman ini ada kalau exchange rate tadi ini kita bisa lebih rendah jauh ya Mas ya. Jadi kalau kita di Jauh luar tuh lebih udah rendah. nggak usah pusing Gua ya. pastikan. Iya, karena apa? Dealnya G2G. Jadi nanti Iya, iya, gini, iya, iya. waktu transaksi teman-teman bandingin aja, buka web gitu ya, kira-kira berapa harganya. Bandingin dengan money changers, of course bandingin dengan money changers ya. Atau itu penting karena gapnya tuh money changers ngambil gainnya jauh jauh lebih besar. Nah karena ini G2G, makanya ini udah langsung bank sentral tuh bank sentral mas. Ini Hmm, kerennya. Jadi deal G2G-nya ini turunannya itu Bank Sentral Indonesia dan Bank Sentral Thailand yang which is mereka punya numbers yang ini menjadi basic numbers gitu. Jadi benar-benar satu murah, pasti lebih murah, percaya sama saya. oh, Saya jadi ini berlakunya untuk Malaysia, Thailand, dan Singapura aja Mas ya. Untuk yang exchange saat rate ini rendah ini. tiga ini yang sudah open, Oke, oke, kita oke. bentar lagi buka di Jepang, ada lagi pembicaraan ke Hong Kong juga dan China dan termasuk di Arab Saudi ya. Hopefully kalau memang itu bisa jalan luar biasa sih. Mas Yogi, sekarang ke arah teknis nih sedikit. Mungkin kalau implementasi model PDP ini gimana Mas ya? Boleh cerita sedikit Mas, biar ada Oke, ketenangan dari teman-teman. Jadi pertama dari sisi PDP sendiri itu sebenarnya kita juga ada jadi gini kan ada tiga hal yang harus kita benahi ya kalau ada new system coming in. Yang pertama tentu people itu juga penting. Ya, People ya. itu mau nggak mau kita punya orang yang sekarang kita udah punya yang spesialis di bidang PDP gitu itu satu. Yang kedua adalah proses. Nah, proses ini yang mungkin salah satunya adalah menguatkan di sisi terms and conditions ketika masuknya pertama kali di link aja. Karena kami sekarang harus nanya ke users, data Anda ini bisa diberikan ke yang lain atau tidak? Nggak bisa, nah, gitu-gitu. Jadi syarat dan ketentuan ini menjadi kata kunci sekarang untuk menjaga user atau pelanggan kita untuk di tap. Jadi makanya kita nggak sembarangan tuh memberikan data ke orang lain, Mas, dengan adanya PDP ini. Kalau nggak, sanksinya sangat berat. Nah, yang ketiga adalah teknologi. Nah, teknologi ini sedang kita bangun, tanda kutip, di internal juga. Bagaimana PDP ini termasuk AI ya. Bagaimana ini juga menjadi baseline data kita terkait dengan fraud, terkait dengan macam-macam gitu. Jadi, tiga ini yang sedang kita kerjakan dan memang kita juga fokus ke arah sana. Kalau dari saya Mas satu lagi nih mengenai blockchain Mas atau kripto Mas ya. Ini sekarang banyak sekali teman-teman yang transfer langsung peer to peer gitu kan ya, transfer gitu ya. Nah ini antisipasi dari link aja dan Kris itu gimana Mas terhadap positioning terhadap kripto ini? Iya, mungkin ada dua hal sih ya. Jadi gini, ini ada dua mazhab. Wah, gue ngomongnya mazhab lagi ya. Jadi Iya, mazhab iya, iya. mazhab konvensional yang which is itu adalah currency dari semua negara Iya, dan sekarang bisa ada ya, disruptions yang kita namakan crypto gitu ya. kripto. Jangan salah juga teman-teman, di tengah-tengah ini lagi merge nih, bukan di merge ya. Ada namanya stable coin ya. Pernah dengar ya namanya Ya, stable ya coin USDT ya. yang Ya, ya. jadi di mana kripto yang katakanlah di Pairing. inline-kan dengan currency dari existing bank.
gitu Ya. ya, currency dari mata uang yang lain tanda kutip, sehingga menjamin kestabilan segala macam. Di sisi yang lain, ini juga berkembang juga, semua negara juga menuju ke kripto, which is ada namanya apa namanya, di Bank Indonesia itu lagi buat semacam pilot project digital currency. Wah, ini udah kayak kripto juga, yang which is ada ledgersnya, ada ininya. Jadi ini juga sama nih. Jadi negara akhirnya, negara nih levelnya negara ya. Kalau kita bicara mata uang itu, negara juga ingin adopt ini sebenarnya dengan digital currency-nya aja. Namanya DSA, saya lupa tuh, Digital Currency Bank Indonesia kalau nggak salah. Jadi nanti bentar lagi kita punya loh kriptonya Indonesia, katakanlah Keren, gitu. keren, keren. Nah, jadi ini teknologinya juga masing-masing of course lagi berjalan tanda kutipnya begitu. Tinggal sekarang lihat adopsinya sebenarnya gitu sih Mas. Jadi mungkin nanti akan beralih karena di Bank Indonesia sendiri ini saat ini piloting tapi hanya wholesale, belum retail. Jadi kita punya namanya apa, digital currency gitu ya di Indonesia, gitu ya, mirip-mirip dengan stable coin-nya lah gitu. Dan ini baru wholesale, artinya antar bank. Nanti bisa jadi ke retail. Jadi nanti kripto itu nggak cuma kita tahu kayak Bitcoin, kayak apa gitu ya, tapi ada juga yang model-model kripto yang modelnya digital currency. Karena at the end kepastian kita punya ini itu seperti apa gitu. Karena kan ada apa istilahnya, ada penjaminnya lah ya. Kalau jelas lah, kalau ini kan negara gitu ya. Mungkin dua itu sih Mas. Jadi kalau kami sih di sisi link aja, apa namanya, kita akan lihat dulu gitu ya. Sebenarnya of course teman-teman mau bermain kripto monggo saja, tidak. Tapi memang karena kita register di PJP ke Bank Indonesia, tentu kita akan wait and see ngeliatin terkait dengan hal ini. Walaupun nanti yang kripto sendiri udah pindah ke OJK, jadi ini bakalan lurus Ya. juga. Jadi dulu di Bapeti, sekarang ke OJK, jadi ini nanti dalam satu bagian besar dari lingkup financial services yang ada di Indonesia. Mas Yogi keren banget nih kalau saya nanya terus mungkin sampai sore nih Mas ya. Banyak banget yang pengen kita gali. Tapi di sini ada Mas Sugeng Mulyono yang udah resen, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Mas, langsung. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Saya mau bertanya Ya. kepada Mas Yogi ya. Jadi saya manggilnya Mas juga ini. Jadi melihat fenomena yang terjadi saat ini ya, QRIS itu memang alat transaksi yang sangat efektif kalau menurut saya. Karena saya sendiri salah satu pelaku yang menggunakan QRIS. Jadi memang saat ini orang lebih cenderung ketakutan, benar yang dikatakan Mas Yogi tadi, orang lebih cenderung ketakutan kehilangan handphone daripada kehilangan dompet kan gitu. Saya sendiri sampai sekarang hanya di dompet itu cuma kartu dan kartu. Tidak ada uang sama sekali. Jadi bahkan dari UMKM pun sudah menyediakan alat transaksi berupa QRIS. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Mas Yogi. Yang pertama, saya mungkin mempertanyakan kepada Mas Yogi secara prediksi ke depan gitu ya. Apakah dengan adanya QRIS ini tidak menutup kemungkinan bahwa uang fisik itu akan hilang, karena yang terjadi sekarang itu sudah terjadi transaksi itu hanya perpindahan angka dan angka gitu loh. Contoh yang saya alami sekarang ya, saya tidak memiliki uang fisik, tetapi saya cukup memegang handphone dengan aplikasi QRIS itu sendiri, bisa bertransaksi gitu loh. Perpindahannya angka ke angka. Kita butuh misalkan transaksi dengan pedagang langsung, cukup QRIS. Ketika kita bertransaksi dengan yang lain pun cukup pijit angka digital, kita bisa bertransaksi. Apakah tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi hilangnya uang secara fisik gitu ya. Apalagi sekarang tadi diisukan bahwa pihak Bank Indonesia akan menerbitkan digital currency-nya itu ya. Nah, itu satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu apakah ada solusi jika kita berpergian ke luar negeri, misalkan anggaplah misalkan kita ke Singapura yang terdekat. Kemudian handphone kita hilang, padahal kita sudah dengan percaya dirinya bahwa kita akan menggunakan transaksi dengan QRIS tadi gitu loh. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut ketika kita berada di luar negeri? Dan satu hal lagi yang menjadikan pengalaman pribadi juga memang betul Mas Yogi, ketika dulu saya menjalankan ibadah umroh saja ya.
sebelum adanya QRIS ini kita mengalami hambatan gitu. Saldo di kita masih ada, tapi uang secara fisik, mata uang dari negara tersebut sudah habis gitu loh. Ketika kita akan bertransaksi, kita harus repot mencari penukaran mata uang itu sendiri gitu loh. Dan memang tadi saya menyaksikan, wah luar biasa ya, ketika Thailand bisa melakukan hal yang seperti itu. Cukup kita punya saldo, kemudian langsung berubah kepada mata uang negara tersebut. Mungkin itu aja pertanyaan saya, Mas Yogi. Terima Terima kasih Mas kasih. Sugeng. Ya, sama-sama. Langsung dijawab Mas Yogi, silakan. Ya, wah ini pertanyaannya mantep nih. Mas Sugeng ya. Jadi Dalam. yang pertama, saya ini sebenarnya bukan orang bankers ya, saya orang telco yang kecemplung jadi ini. Tapi ini bagus, ini menarik nih. Jadi gini, saya mau ngasih konteks dari sisi Bank Indonesia. Bank Indonesia tuh mengeluarkan uang kartal, yang which is uang fisik, ya kan? Kebayang mas, setiap kertas uang fisik tuh ada cost-nya, ya enggak? Gitu ya. Dan seluruh bank di manapun tanda kutipnya itu ingin mendorong digital, pasti. Karena apa? Dari sisi cost akan jauh lebih murah. Dia nggak perlu lagi cetak. Contoh misalkan udah letak-letak gitu ya, makanya kita punya ada yang 50.000 version A, version B, version C gitu ya. Dengan digital ini otomatis sudah nggak perlu nyetak-nyetak lagi. Tanda Betul. kutipnya begitu. Itu something yang sebenarnya ini yang juga didorong. Jadi makanya ada uang kartal nih bahasanya yang sekarang, uang kartal yang didigitalkan, yang which is itu QRIS, transfer segala macam. Nah, sebenarnya di ujung namanya saya baru dapat nih tadi lihat ininya nih apa namanya eh, Central Bank Digital Currency CBDC. Nah, nanti Google aja. Jadi Bank Indonesia tuh mau buat digital currency, Mas. Akhirnya di ujung. Gitu. Jadi Iya, end state goals-nya itu nanti bakalan benar kata Mas. Tahunnya kapan? Wallahu a'lam. Kita kagak iya tahu. betul. Apakah kita masih punya anak cucu atau ini kita nggak ngerti. Tapi end state goal-nya adalah CBDC atau currency digitalnya Indonesia itu bakalan ada dan digunakan gitu. Jadi yang sekarang terjadi ada uang kartal which is uang fisik, ada uang kartal yang didigitalkan yang which is itu adalah apa namanya yang QRIS transfer tanpa perlu gitu ya. Jadi itu benar ada gitu ya. Nah, end state-nya will be CBDC namanya gitu. Jadi digital currency-nya Indonesia gitu. Ya, Jadi tapi ini baru white paper, sekarang mau dicoba di Wall Street. Ini nanti antar bank, Mas udah menggunakan dan teknologinya blockchain gitu ya. Jadi kripto itu just apa istilahnya ya produk, tapi teknologinya itu sebenarnya blockchain. Nah, ini akan menggunakan blockchain gitu ya. Jadi ini nanti nextnya menuju ke sana gitu ya. Ini will be nih menuju ke sananya gitu. Jadi itu hal yang bakalan terjadi tapi nggak tahu kapan Mas. Jadi dan ini mulai tren kelihatan gitu ya. Dan dengan begini, wah siap-siap nih korupsi yang korupsi pusing. ya, Karena apa? Uang tuh udah nggak main cash lagi. Jadi nggak ada tuh kayak jaksa, siapa tuh yang hakim itu kan 1 triliun di rumah. Luar biasa itu kan. iya. Udah nggak ada lagi coba. Jadi makanya salah satu kenapa kita dorong cashless itu semua aliran transaksi uang langsung kelihatan. Dan ini nggak mudah memang kalau di Indonesia sebenarnya nggak mudah. Tapi kalau ini terjadi, udah susah. Ngumpet kemana-mana udah susah. Nah ini tren kedepannya dan link aja akan pasti nge-follow the technology ya. Artinya dari sisi apa namanya dari sisi compliance dan dari sisi aturan dari Bank Indonesia kita akan follow. Nah, itu satu hal. Jadi it will be Mas, tapi kapannya kita nggak tahu ya. Kita nggak Tapi tahu ya. eh, tanda-tandanya udah ada. Tanda-tandanya sekarang At bahkan the udah end didorong arah ke sana ya. betul, udah mulai Ya. arah ke sana. Nah, yang kedua adalah apa namanya tadi ya mungkin kalau tadi tiga saya mau jam dulu ke Mas kalau kehilangan handphone kayak gimana nah jadi nggak taunya digitalisasi ini menimbulkan masalah baru bisa bilang begitu karena yang tadinya ketakutan kehilangan dompet sekarang ketakutan kehilangan Kehilangan handphone. handphone. Nah, jadi ini ada isu di kita, to be honest, bukan isu tuh kayak gini. Kita ada banyak isu di social engineering namanya. Jadi social fraud itu banyak banget gitu ya. Jadi bagaimana take over akun. Sekarang tuh trennya ke situ pindah gitu ya. Hmm. Kalau dulu nyuri-nyuri dompet, istilahnya gitu. Sekarang nyuri-nyuri akunnya Akun. teman-teman ketika akunnya teman-teman connect ke bank.
Nah, ini kayaknya diskusi yang agak panjang nih kalau dibahas 5 menit nggak selesai karena akhirnya apa preventifnya nih sekarang Mas Sugeng gitu ya. Bagaimana kita preventif terkait dengan handphonenya kita termasuk isi yang di dalamnya ya. Jadi hati-hati untuk sharing akun password ke orang lain itu gampang, easy tapi nggak mudah dilakukan. Kalau WhatsApp, kalau teman-teman harus punya MFA gitu ya, harus double ininya. Jadi security proses di dalam aplikasi kita itu wajib dilakukan. Nah, ini suggestions karena banyak social engineering issues yang nggak perlu handphonenya hilang, Mas Sugeng. Banyak kejadian handphonenya Mas Sugeng di take over sama orang lain. Padahal saya nggak ini nih, tapi uang saya kok hilang-hilang terus ya. Kenapa ya? Nggak tahu sebenarnya nomornya Mas, nama handphonenya Mas tuh udah di take over orang lain. Jadi ini yang sebenarnya another session tuh Mas Asari. Kalau dibahas di sini Siap. bisa panjang lagi tuh. Jadi Iya, ngomongin dua Dompet RKS lagi. digital mungkin ya. ya cyber security dan Siap, preventive fraud terkait dengan akun takeover itu tuh penting banget. Jadi trennya siap. sekarang berubah ke arah sini. Jadi memang nih do the preventive itu jadi kata kunci gitu ya. Dan Mungkin memang Siap. harapannya mungkin yang terakhir tadi ya kita berharap dengan uang pakai rupiah aja bisa belanja di mana aja. Dan kebayang nggak Mas waktu Mas umroh tuh? Ketika Mas umroh habis duitnya menggunakan kartu, yang untung siapa? Visa dan Master Mas. Jadi betul. Mas waktu colok tuh kartunya di ATM ngambil duit dia akan ngambil fee. Iya. Gitu. Ya, jadi kebayang itu berapa transaksi itu kalau keluar negeri Visa dan Master dapat deh. Nah, sekarang Visa dan Master turun revenue-nya gara-gara sekarang udah mulai lokal dan mulai G2G tadi tuh Indonesia sama Arab Saudi, Indonesia Jepang, Indonesia China. Wah, ini kebayang tuh. Habis Mas bisnisnya dia Mas. Gitu. Mereka makanya ketakutan ya, Pak. Betul, makanya dimasukin tulisan Iya. QRIS dan GPN. Hmm. Makasih Mas Yogi. Makasih Mas Oke, Sugeng. makasih banyak ya, sama-sama. Nah, Mas Yogi mungkin masih ada pertanyaan lagi nih dari di grup chat, ada dari Pak Riyadi. Eh, Ntar saya bacakan ya. Ya, Eh, Obrolan. Oke. Yang pertama, apakah QRIS cross border kini benar-benar sudah digunakan secara masif oleh wisatawan asing? Apakah kena pajak tambahan di negaranya karena lintas bank antar negara di sisi pengguna? ya, mungkin kalau pajak saya perlu recheck atau reconfirm ya, karena Siap, siap. kalau dari sisi merchant pasti kena pajak, Mas. Tapi dari user itu harusnya nggak kena, gitu ya. Jadi dari sisi user nggak kena, tapi mungkin pertambahan nilainya itu adanya di sisi merchantnya, which is misalkan kita belanja nih di Thailand, harganya dua Ya, puluh baht, kita belanja 20 baht, tapi 20 bahtnya ini mungkin ada komponen pajak di situ. Nah, kita nggak tahu itu. Nah, ini perlu kita konfirm. Tapi dari sisi pengguna, itu nggak ada pajak sama sekali, Mas. Gitu ya. Sama siap. seperti kita datang bawa cash, kita belanja nih orang gitu ya. Apa namanya bayar gitu. Memang ada ya mungkin kalau kita ke luar negeri ada tax refund ya. Tapi mungkin karena nilainya very apa kecil banget gitu ya. Mungkin karena transaksi QRIS kan sebenarnya nggak gede. Tapi mungkin kalau volume tertentu mungkin ada tuh konsep tax refund ya. Nah, tapi belum sampai ke arah sana sih, Mas Siap, siap. Riyadi ya. Kemudian Siap. dari QRIS apakah sudah terjangkau ke 3T? GPRS sudah bisa? Sudah bisa, Mas. Sepanjang dapat signal aplikasi kita gitu ya, jadi udah nggak ada isu. Walaupun kami lagi kembangkan khusus untuk bansos, ini agak beda. Karena bansos Hmm. sendiri, to be honest, nggak menggunakan smartphone, tapi masih menggunakan features phone, yang which is itu masih 2G lah. Nah, kalau misalkan dia dapat bansos kayak gimana ya verifikasinya? Ini another project yang kami sedang bangun di internal untuk support pemerintah terkait dengan bansos gitu ya. Itu untuk another. Tapi sepanjang dia punya GPRS doang, ada link ini nggak ada masalah Mas, karena datanya kecil. Jadi harusnya nggak ada isu. Apakah QRIS mengeluarkan API dynamic? API Bisa Mas. dinamis. Ya, Hmm. nggak ada isu karena kita juga mengeluarkan API dynamic, tapi tentu ada API yang jadi kalau ketika mendaftar di katakanlah di link aja gitu ya sebagai merchant dan merchantnya ingin transaksi QR dynamic itu bisa dilakukan. Siap. Terima kasih Mas Yogi. Alhamdulillah nih luar biasa penjelasan dan jawaban-jawabannya membuka wawasan sekali Mas ya.
Dan harapannya ke depannya dengan ISTN bisa MOU dan kerjasama PKS ya Mas, untuk Siap, bisa minimal bayar kolaborasi kuliah, sinergi. bayar apa, monggo. Kita sih open. Siap, siap. Dimudahkan tentunya Mas ya nanti dengan operasional di kampus ya dengan adanya link aja Betul. kerjasama ini. Siap, siap. Makasih. Nanti Mas Riyadi juga bisa bantu tuh, ada salah satu dosen kami untuk integrasi ke sistem kita ya Mas Yogi ya. Ya. Siap. Dari kami itu dulu mungkin pertanyaan sudah nggak ada lagi ya rekan-rekan. Alhamdulillah, nih makasih. Tapi sebelum ini mungkin saya kembaliin ke Mbak Putri. Mas Yogi Ya. ada mau disampaikan lagi mungkin sebelum ini sebelum ditutup nanti Ya, closing. pertama tentu terima kasih ya Pak Asari udah dapat kesempatan dan menurut saya mudah-mudahan ini membuka wawasan dan cakrawala teman-teman semua bahwa QRIS ini salah satu fundamental financial services yang ada di Indonesia yang harus kita dorong terus gitu ya. Karena kebermanfaatannya sangat besar dan harapannya juga teman-teman udah mulai jadi cashless society. Saya yakin kalau yang muda-muda mah udah pasti dah gitu ya, nggak mungkin kita iniin dan berharap juga adanya entrepreneur-entrepreneur baru gitu ya yang menggunakan QRIS sebagai alat bayar. Keren jadinya. Oh iya Mas, itu Mas benar. Artinya UMKM sangat terbantu sebenarnya dengan kerjasama dengan link aja ini Mas ya mestinya ya. Betul. Artinya inisiatif-inisiatif mahasiswa di kampus yang bikin usaha, startup segala macam mungkin bisa. Silakan, misalkan bikin startup apa, butuh QR, obrol dengan kita bisa, gitu ya, untuk kita bikirin QR code-nya, atau bahkan pakai edisi tadi, wah agak agak mahalan dikit, karena edisi kan harganya mahal ya, 2 juta Oh iya. gitu kan. Kalau QR kan tadi IP-nya apa, statik kan, jadi kalau di QR nol, tinggal diisi angkanya. Kalau dynamic kan, wah dia mesen menu apa, keluarnya langsung angka gitu-gitu. Nah itu namanya QR dynamic. Itu harus ada edisi biasanya. Itu bisa juga, nggak ada masalah. Siap, Mas Yogi, terima kasih. Rekan-rekan, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Baik, terima kasih untuk sesi Q&A. Luar biasa sekali pertanyaan dan tanggapannya. Terima kasih. Sekarang mari kita beri spotlight sejenak untuk sponsor luar biasa yang mendukung terselenggaranya acara hari ini. Tidak lain tidak bukan, ada kampus tercinta Institut Sains dan Teknologi Nasional. Sedang mencari kampus yang bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat bertumbuh, berinovasi langsung, dapat kerja, dan siap menghadapi dunia nyata, ISTN jawabannya. Dengan program-program unggulan yang up to date dengan kebutuhan industri dan teknologi terkini, ISTN bukan sekedar kampus. ISTN sekarang menjadi batu loncatan menuju masa depan yang gemilang. Lalu, dari laboratorium ke lapangan, dari ide ke aksi, di ISTN setiap langkahmu diarahkan untuk berdampak. Dan kabar baiknya, penerimaan mahasiswa baru telah dibuka. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu sedang mencari tempat terbaik untuk menyiapkan masa depan, langsung kunjungi situs resmi ISTN dan temukan passionmu di sana. Karena masa depan yang cerah tak dimulai besok, tapi dimulai hari ini bersama ISTN. Tidak terasa teman-teman, kita telah sampai di ujung perjalanan webinar hari ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Yogi Rizkian dan Bapak Asari Abidin atas ilmu dan perspektif yang sangat membuka wawasan. Lalu saya juga ucapkan terima kasih kepada ISTN selaku sponsor acara ini. Terima kasih atas dukungan dan kolaborasinya. Dan upload virtual untuk semua peserta, para peserta yang luar biasa, karena tanpa antusias dan partisipasi aktif kalian semua, acara ini tidak akan sesukses ini. Sebelum saya tutup, teruslah jadi bagian dari perubahan, terus dukung transformasi digital Indonesia dari teknologi untuk negeri. Dari hari ini untuk masa depan, sampai jumpa di webinar berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jadi inspirasi. Sebelum saya tutup dengan salam, mari kita lakukan sesi foto bersama. Untuk Kanovi, tolong di capture. Oke, sekarang kita melakukan sesi foto bersama ya teman-teman. Rekan-rekan semua bisa diaktifin kameranya. Oke, sudah. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa isi Sama-sama. absensinya ya. Oke, sekian. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa di gelaran inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.